Baik, kita mulai saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam dan nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Isya berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Sebelumnya, karena saya sebagai badal, saya tidak tahu biasanya bahasanya apa Pak? Biasanya kalau malam Jumat ini mungkin saya tematik saja ya. Sirah biasanya. Sirah ya. Baik, kalau enggak saya tematik saja mungkin ya. Mungkin pembahasan pada kesempatan malam Jumat ini, insya Allah saya akan sampaikan materi tafsir Al-Fatihah saja ya. Mungkin belum disampaikan ya. Jadi insya Allah pada kesempatan ini saya sampaikan insya Allah dalam waktu yang singkat tentang tafsir surah Al-Fatihah. Baik, kenapa saya pilih yakni pembahasan tafsir Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang paling sering ya kita baca dalam sholat ya. Dan seseorang kalau ingin khusyuk ya, ingin sholatnya menjadi lebih sempurna ya, maka dia harus memahami apa yang dia baca. Dia harus memahami apa yang dia baca ya. Baik itu surah-surah yang dia baca maupun zikir-zikir yang ada dalam sholat. Ini membantu sekali seseorang untuk khusyuk. Khusyuk artinya adalah hudurul qalbi wa sukunul arkan. Hadirnya hati, dalam arti fokus. Hatinya dan pikirannya nggak kemana-mana. Dia sholat, dia perhatikan sholatnya, ya tidak kebawa ke luar sholat, ke kantor ke rumahnya, ke tempat-tempat yang lain. Bahkan dia fokus memperhatikan sholatnya. Itu yang pertama, hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang kedua adalah sukunul arkan, diamnya anggota badan, nggak banyak bergerak. Ya. Nah, hudurul qalbi ini, hadirnya hati ini tidak mungkin dicapai kalau kita tidak memahami apa yang kita baca ya. Maka seseorang harus memahami apa yang dia baca, baik itu bacaan Al-Qur'annya maupun zikir-zikir dalam sholat. Dan perlu diketahui bahwa khusyuk ini matlub, diperintahkan untuk ada dalam sholat ya, dan merupakan ruhnya sholat. Dalam arti kalau seseorang ingin memperoleh pahala yang besar dari sholatnya, maka dia harus meningkatkan kekhusyuan. Semakin tinggi, semakin besar tingkat kekhusyuan seseorang, maka semakin besar pahala yang dia peroleh. Tapi ketika khusyuknya yakni berkurang, maka pahala yang dia peroleh pun sedikit. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, wa innar rajul la yansharif. Sesungguhnya seseorang ketika selesai salat
wa ma kutiba lahu min salatihi, dia tidak memperoleh pahala dari salatnya illa, melainkan ada yang usyruha, hanya 1/10, au kusuha, atau terkadang hanya 1/9, au thuluha, atau terkadang 1/8, au subuha 1/7, au sudusuha 1/6, au khumusuha 1/5, au rubuha 1/4, au thuluthuha 1/3, au nisfuha, atau separuhnya. Sebagian ulama menerangkan ini dipengaruhi oleh khusyuk, ya. Maka dari itu kalau seseorang ingin memperoleh pahala yang besar dari sholatnya, dia hendaknya berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk fokus memperhatikan sholatnya, dan sikapnya pun tenang, ya. Meskipun ada rincian tentang gerakan dalam sholat, ada gerakan wajibah, harakah wajibah, ada gerakan mustahabah, ada gerakan makruhah, ada gerakan muharramah, dan ada gerakan mubahah, ya, terkait dengan hukum bergerak dalam sholat, ya. Nah, yang kita sekarang bahas adalah terkait dengan bagaimana caranya supaya kita memperoleh kekhusyuan, yang mana kekhusyuan ini merupakan ruhnya sholat, dan Allah menjanjikan mereka yang khusyuk dalam sholatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, mereka itu dalam sholatnya khusyuk, ya. Di akhir Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan balasan yang akan mereka peroleh. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka, ya, kekal di dalamnya. Sifat ahli surga khasyi'un, khusyuk dalam sholat, ya. Nah, supaya kita khusyuk dalam sholat, mau nggak mau kita harus memahami apa yang kita baca, ya. Dari mulai sebelum sholat, iftahus sholat, tahur wa tahlimu takbir, kita takbir Allahu Akbar, berarti kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, kata Imam Ibnul Qayyim, ya, qabih lil abd, sungguh buruk seorang hamba, lisannya membesarkan Allah tapi hatinya malah membesarkan selainnya. Nah, ini berarti nggak sesuai. Maka dia harus, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya pun sama membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dia baca doa iftitah, ya. Kemudian isti'adzah, dan baru kemudian membaca surah Al-Fatihah. Dan inilah yang insyaallah kita akan bahas, ya, surah Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini saya hanya menyampaikan secara garis besar saja, ya, karena kalau dibahas, dikaji secara mendalam itu sangat panjang sekali, ya. Para ulama bahkan ada yang membuat khusus, ya, tafsir Al-Fatihah, ya, membahas tentang Al-Fatihah secara khusus panjang lebar. Maka apa yang saya sampaikan hanya setetes dari samudra suratul Fatihah. Baik, Al-Fatihah memiliki banyak nama, ya, beberapa nama. Di antaranya adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab, ya. Disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab yang artinya adalah induk Al-Quran atau induk Alkitab, induknya, ya. Induk di sini dalam bahasa Arab marji' kulli syai', tempat kembali. Maka ketika Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, maksudnya adalah tempat kembali Al-Quran, itu kembali ke situ. Seakan-akan Al-Fatihah merupakan intisari, kesimpulan dari surah-surah, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, diringkas, ya, oleh surah Al-Fatihah, ya. Karenanya surah-surah dan ayat-ayat setelahnya merupakan penjelasan lebih lanjut terhadap surah Al-Fatihah, ya, dan disimpulkan secara garis besar oleh surah Al-Fatihah, gitu, ya. Maka disebut dengan Ummu Al-Quran atau Ummul Kitab, ya. Jadi karena masalah-masalah, tema-tema, pembahasan-pembahasan yang ada di surah dan ayat
yang ada setelah surah Al-Fatihah ini ya dihimpun secara garis besar oleh Al-Fatihah. Pembahasan akidah ada di Al-Fatihah. Ya, pembahasan tentang ibadah ada di surah Al-Fatihah. Pembahasan secara umum tentang hari akhir, kebangkitan, pembalasan, kemudian juga secara umum orang-orang terdahulu, ya, akhlak dan sebagainya disebutkan secara garis besar oleh surah Al-Fatihah. Ya, maka karenanya disebut dengan Ummu Al-Quran atau Ummul Kitab. Ya. Kemudian nama lainnya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Disebut 7 karena para ulama ya sepakat bahwa jumlah ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah ada 7. Meskipun mereka berbeda pendapat mana ayat pertamanya. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Ya. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7, yakni 7 ayat. Minal mathani yang berulang-ulang. Wal Qur'anal 'azim dan Al-Qur'an yang agung. Ya. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa jumlah ayatnya 7. Ya. Hanya saja mereka berbeda pendapat mana ayat yang pertama. Di antara mereka berpendapat bahwa ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ayat yang ketujuhnya adalah panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Ini sebagian ulama. Sehingga mereka mencantumkan ayat yang pertama basmalah. Yang lain berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Bahkan ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Sehingga ayat yang ketujuhnya yang mana? Ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6. Yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dan ini khilaf yang masyhur, mu'tabar, ya, yang sudah masyhur diakui oleh para ulama zamanan ba'da zaman. Jadi dari setiap generasi ke generasi. Sehingga nggak boleh saling keras-kerasan dalam masalah ini. Dan masing-masing ada dalilnya, gitu ya. Meskipun dalam prakteknya, yakni Nabi SAW yastaftihuna, yakni bilhamdillahi rabbil alamin, yakni biasa memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga para ulama yang menyatakan ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin berdalil dengan Nabi SAW biasa memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah ini kenapa disebut dengan 7? Ya. Kemudian kenapa disebut al-mathani, as-sab'ul mathani? Ya, karena surah ini, ya, 7 ayat ini, ya, berulang-ulang dalam arti dibaca diulang-ulang di setiap sholat, di setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bahkan menjadi rukun yang kalau seseorang tidak membacanya bisa batal sholatnya. Ya. Maka disebut dengan al-mathani. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yakni hamba-hambanya untuk membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat mereka, bahkan di setiap rakaat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana. Tidak mungkin Dia memerintahkan, menetapkan tanpa ada hikmah di balik itu. Bahkan ada hikmahnya, ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala kok memerintahkan yang dibaca Al-Fatihah lagi? Enggak mungkin. Rakaat kedua misalnya baca Al-Baqarah, rakaat yang ketiga Ali Imran atau surah-surah pendek yang ada di juz amma misalnya. Rakaat pertama Al-Fatihah ya, rakaat yang kedua An-Naba, rakaat yang ketiga misalnya An-Nazi'at, rakaat yang keempat Abasa misalnya. Kok kenapa enggak begitu? Ya, ada hikmah. Di antara hikmahnya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, wallahu a'lam, adalah agar nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini senantiasa terngiang-ngiang, ya, teringat di benak kita. Terngiang-ngiang di benak kita.
Buat contoh, dulu kita ketika kecil ada kegiatan pramuka. Setiap kali kita mau pramuka ada yang namanya membaca apa dasar dharma ya, apa namanya, janji-janji lah pokoknya yang ada di pramuka, ya, dibaca setiap kali mau melakukan kegiatan tersebut. Faedahnya apa? Supaya seorang anggota pramuka ya ingat, inilah kewajiban, inilah tugas seorang anggota pramuka, ya, dengan diulang-ulang, dengan dibacakan terus-menerus. Ini diantara hikmahnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, ya, di setiap sholat, di setiap rakaat, adalah agar kita senantiasa teringat, senantiasa mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Nah, dari sinilah kita mengetahui pentingnya kita memahami apa saja sih sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Nilainya sangat banyak, tapi yang kita akan bahas cuma sedikit saja, ya, di antara nilai-nilai tersebut, ya. Baik, supaya nyambung, ya, saya akan terangkan terlebih dahulu bahwa kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW berada dalam kejahiliahan, ya, berada dalam kejahiliahan. Jahiliyah artinya bodoh, berada dalam kebodohan. Yang jadi pertanyaan, dalam hal apa mereka jahil? Dalam hal apa mereka bodoh? Apakah dalam urusan dunia? Ya, al-jawab tidak. Mereka tidak jahil dalam urusan dunia. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka ya alim dalam urusan dunia. Ya, sehingga mereka punya banyak keterampilan, bisa bikin macam-macam barang. Mereka pandai berdagang, mereka pandai berbisnis, mereka pandai bercocok tanam, mereka pandai berternak. Jadi dalam hal apa mereka jahil? Ya, jawab, ya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Al-jawab, mereka jahil dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, jahil. Kalau dikerucutkan lagi, ya, mereka itu jahil terkait dengan ketuhanan. Siapa yang berhak mereka sembah? Ya, mereka tidak mengenal Rob mereka. Mereka juga jahil dalam hal untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Ya, mereka juga jahil dalam hal jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Ya, ini kalau mau lebih dikerucutkan itu, terutama ini. Ya, secara umum dalam hal agama dikhususkan lagi, dirincikan lagi, yakni mereka jahil terhadap ketuhanan. Siapa yang berhak mereka sembah, mereka juga nggak kenal Rob mereka. Juga mereka jahil, tidak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia, dan mereka jahil dalam hal jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia. Nah, sekarang kita satu persatu. Apa contoh bahwa mereka jahil dalam hal ketuhanan? Ya, jawabnya, bukti bahwa mereka jahil dalam hal ketuhanan, mereka ngasal dalam menyembah. Apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka mau mereka sembah, maka mereka sembah. Ya, meskipun lebih lemah daripada mereka, meskipun secara akal sehat tidak berhak disembah. Karenanya mereka menyembah yang namanya ya watan, authan, ya berhala, asnam, patung-patung yang keadaannya lebih lemah daripada mereka. Ya, lebih hebatan mereka sebenarnya daripada patung dan berhala-berhala. Ini karena mereka jahil terhadap siapa yang berhak mereka sembah. Ya, mereka juga tak kenal ya Rob mereka. Mereka juga jahil bukan dalam hal ini, tapi mereka juga jahil juga, ya, bukan dalam hal ini saja, tapi mereka juga jahil dalam hal yakni untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Ya, mereka kira bahwa hidup di dunia ini hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk memuaskan nafsu. Mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatud dunya. Mereka itu kehidupan cuma dunia saja, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, kita hidup,
ya setelah itu mati, nggak ada yang membinasakan kita kecuali masa, udah selesai. Mereka kira ya tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena aja perhatian mereka hanya yang penting bisa makan enak, ya, kemudian hidup enak, memuaskan nafsu mereka, bersenang-senang. Nggak ada ceritanya di sela-sela kehidupan mereka, ya mereka beribadah. Ya karena mereka nggak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia. Kemudian mereka juga jahil dalam hal ya jalan mana yang mereka harus tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga muamalat mereka juga berantakan. Ya. Kemudian hubungan mereka, kan di antara muamalat itu banyak bentuknya. Termasuk dalam masalah pernikahan pun mereka juga berantakan, kacau balau. Model pernikahan di zaman jahiliyah itu banyak bentuknya. Di antaranya model ala pelacur. Ya, yakni seorang wanita punya tenda, kemudian pasang bendera, memberikan isyarat siapa saja mau datengin silahkan. Setelah itu, ya orang-orang pada datengin, kemudian dia hamil, kemudian lahir anak, disuruh pada ngumpul orang yang pernah datengin, ditunjuk kamu yang jadi ayahnya. Boleh jadi itu bukan bapaknya, ya, dan seterusnya. Banyak sekali. Ada juga model istibdha. Ya, menikah untuk mencari bibit unggul. Ya, padahal sudah bersuami. Seorang suami malah berkata kepada istrinya, "Datangilah si fulan, orang hebat. Ya, bergaul dengannya ya agar nanti kau punya keturunan dari dia." Gitu ya. Nah, ini diantara model pernikahan ala jahiliyah. Kemudian setelah Islam datang, dihilangkan itu semua kecuali yang satu saja yang sekarang ini, yaitu nikah dengan ada saksi minimal 2 orang. Kemudian juga ada ijab qabul, ada mahar, kemudian ada wali bagi wanita dan sebagainya, yang tadi itu dihilangkan. Nah inilah zaman jahiliyah. Mereka jahil dalam hal 3 hal ini. Ya, tidak kenal Rabb mereka, tidak tahu siapa yang berhak mereka sembah. Mereka juga jahil untuk apa mereka diciptakan di dunia, dan mereka juga jahil jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Maka datanglah Rasulullah SAW. Ya. Allah mengutus beliau SAW. Beliau pun kemudian memperkenalkan kepada mereka, ya, memperkenalkan kepada mereka hal-hal yang mereka jahil. Dan di antara surah yang memperkenalkan kepada mereka 3 hal ini adalah surah yang kita biasa baca ini, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, di surah Al-Fatihah inilah manusia diingatkan, ya, siapa Rabb mereka, diperkenalkan tentang Rabb mereka dan siapa yang berhak mereka sembah, diperkenalkan, yaitu dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, ya, sebagai Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini secara keseluruhan, diperkenalkan. Ya, kemudian diperkenalkan siapa Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa dia dalam mengurus alam semesta ini di atas dasar rahmat dan kasih sayangnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dia juga Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dan bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang di sana amal perbuatan manusia selama di dunia akan diberikan balasan. Dan bahwa kehidupan itu bukan hanya dunia saja, tapi di sana ada alam pembalasan. Ya. Kemudian juga di samping surah Al-Fatihah ini yang memperkenalkan kepada manusia tentang Rabb mereka, siapa yang berhak mereka sembah, ya, diperkenalkan siapa yang berhak mereka sembah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, memberitahukan bahwa hanya Allah lah, hanya kepada Allah lah kita menyembah, ya, dan hanya kepadanya lah, ya, kita mohon pertolongan. Ya. Di ayat ini diterangkan kepada kita siapa yang berhak kita sembah dan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang,
bukan hanya untuk sekedar makan, bukan hanya untuk bersedang memuaskan nafsu kita. Bahkan kita diciptakan di dunia ini ya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di ayat-ayat yang lain setelahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mengisi kehidupan mereka di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini yang manusia sebelumnya jahil, tidak tahu ya siapa yang berhak mereka sembah dan untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Ya. Maka jangan sampai setelah ada surah Al-Fatihah ini dan biasa kita baca, ya kita masih saja tidak menyempatkan dalam hidup dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka seperti itu karena mereka nggak beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Nggak beriman kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka menganggap bahwa kehidupan itu cuma di dunia saja. Ya, sehingga mereka nggak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia. Sehingga keadaan mereka hanya mengejar dunia saja, dari mulai berangkat pagi, pulang sore atau malam, yang dipikirkan, yang dikejar, yang diusahakan hanya bagaimana caranya bisa hidup enak di dunia ini. Ya, sehingga nggak ada kesempatan mereka di sela-sela waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang kafir nggak kenal, nggak tahu. Nah, kita yang sudah membaca Al-Fatihah, beriman kepada Rasulullah SAW, jangan sampai seperti mereka. Mereka itu Allah umpamakan dalam Al-Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Orang-orang kafir mereka bersenang-senang, mereka makan seperti binatang. Wan naru mathwan lahum, dan neraka menjadi tempat tinggal mereka. Ya, binatang kan seperti itu. Perhatiannya makan, minum, memuaskan. Perhatiannya perut dan nafsu aja. Ya. Nah, kalau keadaan manusia seperti ini, ya perhatiannya hanya perut dan nafsu saja, enggak menyempatkan di sela-sela waktunya dengan beribadah, ya sama seperti binatang. Nah, orang yang seperti ini disebut dengan manusia hewani, manusia bahimi, atau manusia yang seperti binatang. Ya, kalau umpamanya ada yang seperti itu, berangkat pagi, pulang sore atau malam, nggak sempet beribadah, sholat lewat begitu saja, kemudian nggak sempet pokoknya beribadah, ya itu sama seperti binatang. Ya. Nah itu. Nah, Al-Fatihah ini mengingatkan kepada kita bahwa kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah dan mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah. Ya, minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Demikian pula Al-Fatihah ya mengingatkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Ya, yaitu dalam kalimat atau dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Kemudian lanjutannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Dan Allah terangkan di ayat lain di surah An-Nisa, siapa mereka? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, dan orang-orang saleh. Nah, di ayat ini diterangkan jalan yang harus kita tempuh, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa mereka? Terdepannya para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, dan orang-orang saleh. Yang ciri jalan mereka, kata ulama, adalah mereka mengetahui kebenaran, ya, al-ilmu bil haqq, dan mengikutinya. Mengetahui kebenaran dan mengikutinya.
bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Terdepannya al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka al-ilmu bil haq adamul amal bihi. Tahu yang benar cuma nggak mau mengamalkan. Mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, kebenaran agama Islam. Bahkan ada video profesor mereka mengakui bahwa agama para nabi itu semuanya Islam. Ya, akui. Ya. Tapi mereka kok nggak mau masuk ke dalam Islam? Nah inilah karenanya mereka dimurkai. Ya. Dalam Al-Quran diterangkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, Alkitab Taurat, ya, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri, saking jelasnya kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita niru mereka, tahu yang benar cuma nggak mau mengamalkan. Ya. Ini karena tidak mendapatkan taufik. Maka dari sini pentingnya kita di samping diberikan hidayatul irsyad, ditunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibantu. Ya, hidayah taufik, dibantu untuk mengikuti yang hak itu. Dan juga jangan sampai kita mengikuti wadallin, yakni jalannya orang-orang yang sesat, terdepannya orang-orang Nasrani di mana mereka tidak mengetahui yang hak, cuma ada niat mau menempuh ya kepada kebahagiaan, cuma nggak tahu yang hak. Akhirnya mereka tersesat. Ya, mereka tidak mau mengetahui yang hak, tapi sudah berani beramal, akhirnya tersesat. Gitu ya. Perumpamaan tiga kelompok ini, orang yang bahagia itu seperti dia mau ke sebuah tempat. Ya, orang yang bahagia dia lihat rute, dia pelajari, dia pahami, kemudian dia ikuti, maka dia akan sampai ke tempat tujuan. Sedangkan kelompok yang kedua, orang-orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi, tahu, ya, dia sudah pelajari rutenya, kalau mau ke lokasi ini lewat sini sih paham, cuma nggak mau mengikuti, akhirnya nggak sampai ke tempat tujuan. Orang Nasrani, ya, mereka tidak mau pelajari rute, cuma mau ke lokasi, mau ke surga, ya, cuma nggak dipelajari, akhirnya nyasar, ya, seperti inilah. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan sebagai orang-orang Muslim, ya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Dia memberikan kita taufik untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Demikian pula, ini mungkin secara garis besar, ya, secara garis besar kandungan surah Al-Fatihah mengingatkan hal ini agar, ya, kita kenal Rabb kita dan siapa yang berhak kita sembah, juga agar kita tahu tujuan kita diciptakan di dunia ini, dan agar kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Dan faedah dari diulang-ulangnya, ya, supaya teringat terus prinsip-prinsip ini. Demikian pula karena di sana ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Di mana kita mengetahui kehidupan dunia ini penuh dengan godaan, ya, penuh dengan cobaan dan godaan fitnah, ya, yang membuat seseorang mudah terbawa oleh godaan tersebut. Dan keadaan hati juga, hati seseorang, wa masummiyal qalbu illa litaqallubihi, mudah berbalik dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ya. Apalagi keadaan di akhir zaman, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan kaqat'id lailil mudlim, akan ada fitnah, yakni di menjelang akhir-akhir zaman, di mana fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada seorang paginya mukmin, sorenya langsung berubah jadi kafir. Sorenya mukmin, pagi besoknya langsung jadi kafir, karena begitu dahsyatnya fitnah. Dan di zaman sekarang mudah sekali fitnah, godaan datang kepada kita, ya, bahkan di rumah,
Dengan ada televisi, dengan ada di internet, dengan adanya handphone di tangan kita, seorang mudah sekali terbawa fitnah yang ada di dalamnya. Dan fitnah itu ada fitnah syubuhat, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ada juga fitnah syahwat, ya, fitnah syahwat, ya, yang membuat seseorang mudah terbawa. Karena keadaan seperti ini butuh sekali kita diteguhkan, ya, hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Fatihah ini faedahnya adalah untuk mengarahkan kita, membimbing kita, meneguhkan kita agar jangan sampai kita mudah terbawa oleh fitnah-fitnah itu, ya. Jadi inilah faedah diantara kenapa diulang-ulang surah Al-Fatihah ini, agar kita tetap istiqomah. Maka beruntunglah mereka yang sholat, karena mereka senantiasa minta kepada Allah bimbingannya, senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, dibantu untuk mengikuti jalan yang lurus, ya, juga minta kepada Allah agar diistiqomahkan di atasnya. Dan rugi sekali mereka yang sampai meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik, karena mereka enggak minta lagi kepada Allah bimbingannya, taufiknya, istiqomah daripadanya, ya, sehingga mudah sekali mereka terbawa oleh fitnah-fitnah yang ada. Fitnah syubhat paling mudah mereka kebawa, fitnah syahwat apalagi mereka juga paling mudah kebawa, ya. Nah, inilah mungkin secara garis besar, ya, kandungan dari surah Al-Fatihah yang hanya sedikit saja mengingatkan kepada kita tentang Rabb kita, siapa Rabb kita, siapa yang berhak kita sembah, untuk apa kita diciptakan di dunia, dan jalan mana yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia. Saya kira ini pembahasan singkat secara garis besar tentang surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita memahami kandungan surah Al-Fatihah ini membantu kita, ya, bisa lebih fokus, khusyuk dalam sholat. Dan yang terpenting adalah bukan hanya itu, tapi mengamalkan konsekuensinya dengan senantiasa beribadah kepada Allah, dengan terus mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah, dengan terus menempuh jalan yang mengarahkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terpenting juga, yakni dengan kita mengamalkan konsekuensi dari surah Al-Fatihah ini. Saya kira ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Biasanya sampai jam berapa, Pak? Ya, biasanya sih Setengah 9. Oh, jam lama juga ya, Masya Allah. Ini khawatir kelamaan juga. Saya juga belum tahu biasanya. Ya, mungkin kita diskusi aja supaya kalau saya ngomong terus khawatir ngantuk, bosan. Mendingan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, supaya ada interaksi sehingga nggak ngantuk, ya, insya Allah. Baik, silakan kalau ada